Mohon maaf ya, apa namanya, background saya itu nggak bisa kepasang, Mbak. Sudah Iya Bu, nggak terpasang. apa-apa Bu. Itu Bu mungkin karena pengaruh dari cahaya belakang Bu. Jadi nggak bisa muncul Bu layarnya Bu. Itu sudah muncul Bu, Ibu Alo. Cuma karena pengaruh dari latar belakang Bu, jadi kurang jelas Bu, backgroundnya Bu. Ya, silahkan lanjutkan Ibu Nur Halifah. Sebelum kita mulai kegiatan malam hari ini, eh, diharapkan kepada semua peserta agar memut suaranya agar memperlancar kegiatan malam hari ini. Kepada Ibu Lulut, dipersilahkan. Sekali lagi, mungkin mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mematikan suara Zoom-nya atau memutkan agar dapat memperlancar kegiatan pada malam hari ini. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam lintas agama. Perkenalkan saya, Lulu Khalifah, akan memandu acara kegiatan Diklat Pendidikan Nasional pada malam hari ini. Terima kasih kepada Bapak Syarifuddin SPDI MPD, selaku founder dan CEO Digital Learning Center dan Ketua Pelaksana Diklat Pendidikan Nasional Ibu Wardah. Alhamdulillah acara ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Universitas Negeri Makassar, Universitas Pakuan, Universitas Al-Muslim, Universitas Simalungun, Institut Agama Islam Al-Azhar, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilmi, Sekolah Tinggi Agama Islam Hikmatul Fadilah, dan SMPN 1 Cimean. Kegiatan ini juga disponsori oleh bingkaibanua.com, Berkah Ziarah Wisata Guru Religi, Wisata Religi Ziarah Makam Para Wali, Toko Munasya Agen Batik Sasirangan, Borneo Tour dan Travel Tiket Online. Para narasumber dan peserta yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, Diklat Pendidikan Nasional kali ini mengambil tema metode pembelajaran yang smart dan efisien. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait materi yang akan disampaikan. Pada dasarnya, kegiatan ini sangat penting dan menarik untuk kita sama-sama ikuti. Karena banyak sekali informasi yang kita dapatkan, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan dan mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Baiklah, Diklat Pendidikan kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu penyampaian materi, dan kemudian sesi kedua yaitu sesi tanya-jawab. Pada hari ini akan menghadirkan 1 orang narasumber, yaitu Ibu Alokaryati SSMPD, dengan materi penggunaan metode interview pada mata kuliah percakapan dalam meningkatkan kemampuan berbicara Jepang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai sesi yang pertama, yaitu penyampaian materi secara paralel. Sebelum itu, saya terlebih dahulu akan membacakan kurikulum fit narasumber Ibu Alokaryati, SSMPD. Nama lengkap, Ibu Alokaryati MPD, jabatan fungsional, asisten ahli. Saya sudah lektor, Mbak. Oh,
Baik, Ibu. Maaf, Ibu. Kemudian, riwayat pendidikan, program S1 STBA Puragabaya di Bandung atau Unhas Pasim, Bandung, dan mengambil sastra Jepang. Kemudian S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia, mengambil pendidikan bahasa Jepang. Kemudian S3 di Universitas Negeri Jakarta, mengambil linguistik terapan. Riwayat jabatan, yang pertama Bendara ADPI, Asosiasi Dosen Pengabdi Indonesia, Wilayah Jawa Barat, tahun 2021 sampai 2026. Yang kedua sebagai KA, Internship Program Fakultas Sosial dan Ilmu Budaya, Universitas Pakuan, periode 2020 sampai 2025. Pengajaran sebagai dosen mata kuliah di semester 3, Kanji 3, mata kuliah Kanji 3, program studi sastra Jepang. Kemudian semester 5, mata kuliah Kanji 5, program studi sastra Jepang. Kemudian pada semester 5, mata kuliah kajian linguistik Jepang 1, program sastra Jepang. Kemudian semester 4, mata kuliah Kanji 4, program studi sastra Jepang. Kemudian yang kelima, semester 6, pada mata kuliah Kanji 6, program studi sastra Jepang. Kemudian pada semester 6, Kanji 6, program studi sastra Jepang. Kemudian pada semester 6, kajian linguistik Jepang 2, program studi sastra Jepang. Kemudian pada semester 4 dan 6, mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Jepang, program studi sastra Jepang. Kemudian pada semester 6, dengan mata kuliah Dokai 3, dengan program studi sastra Jepang. Kemudian pada semester 5, mata kuliah Dokai 2 dengan program studi bahasa sastra Jepang. Kemudian pada semester 4, mata kuliah Kaiwa 4 dengan program studi sastra Jepang. Kemudian yang terakhir pada semester 3, mata kuliah Sakubun 2, program studi sastra Jepang. Boleh dipikir tapi jangan sampai sakit. Penelitian terakhir pada tahun 2020 peranan media dengan judul peneranan media online tasoijapanes.com sebagai solusi pembelajaran kanji di masa pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 dengan judul pembelajaran Kaiwa menggunakan metode role play pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Asyafiyah dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang. Kemudian pada tahun 2021 dengan judul pembelajaran kanji menggunakan metode Pipet Classroom dalam peningkatan kemandirian belajar siswa. Kemudian pada tahun 2021 dengan judul Disparitas Model Komunikasi Budaya dalam Keluarga Masyarakat Jepang dan Indonesia dalam Membentuk Karakteristik Anak. Kemudian pada tahun 2021 dengan judul Wanita dalam Chahnoyu yang terdapat dalam novel The Life of a Mouse Man karya Ilhara Saikaku. Kemudian pada tahun 2021 juga dengan judul Analisis Wacana Kritis Norman Fayekholu pada berita pernikahan siri artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kemudian pada tahun 2022 dengan judul Ahli Kode dan Campur Kode dalam video YouTube channel Lia Kato, studi kasus pada keluarga campuran Indonesia, Jepang, Hirokai Kato dan Lia Kato. Kemudian tahun 2022 dengan judul The Effective
of using picture and picture method talk storytelling in improving essay writing skill for Japanese literature study program student at Pangkuan University. Kemudian daftar haki, judul ciptaan. Yang pertama, perbandingan pola komunikasi budaya keluarga Jepang dan Indonesia sebagai referensi untuk merancang kurikulum PAUD berbasis pendidikan Jepang. Bersama inventor yang pertama Dr. Dwi Rini Sofia, MKom, dengan Ibu Alo Karyati, MPD. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, dengan judul ciptaan efektivitas pembelajaran Kaiwa menggunakan metode interview atau wawancara dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang. Kemudian yang ketiga, judul ciptaan dampak pendidikan COVID-19 terhadap proses pembelajaran bahasa Jepang di lembaga pelatihan bahasa. Kemudian dengan judul ciptaan lagi, penerapan metode role play dalam pembelajaran Kaiwa bahasa Jepang pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Kemudian yang terakhir, penggunaan metode picture and picture melalui storytelling terhadap peningkatan motivasi belajar menulis Sakubun pada mahasiswa program sastra Jepang Universitas Pakuan. Pengembangan profesi pada tahun 2015 dengan judul kegiatan training teacher program Sud dan Trend. Kemudian tahun 2018 judul kegiatan pelatihan pekerti. Kemudian selanjutnya publikasi ilmiah jurnal atau proceeding. Mohon maaf, kayaknya nggak usah panjang-panjang CV-nya. Baik, mungkin itu saja CV dari Ibu Alo Karyati SSMPD. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih buat Ibu Moderator. Mohon maaf karena saya sudah mencoba merubah video settingnya, tapi ini nggak bisa kelihatan gambarnya. Mohon maaf, jadi saya mungkin jadi off kamera ya. Apakah sudah kelihatan? Oh, sudah terlihat? Sudah. Ya, sebentar. Bisa Bu, fullkan share screen-nya Bu. Iya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Alo Karyati. Saya dosen dari Fakultas Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan. Saya mengajar di Prodi Sastra Jepang. Untuk materi malam ini saya akan membawa materi yaitu penggunaan metode interview dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang. Ini sebetulnya bukan untuk bahasa Jepang saja ya, jadi ini untuk pembelajaran percakapan, mau percakapan bahasa Inggris misalnya, mau percakapan bahasa asing lain, ya sama saja. Jadi intinya ini yang saya akan terangkan malam ini yaitu tentang penggunaan metode interview, bagaimana keefektivitasannya dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa asing. Latar belakang permasalahannya,
ada 4 kemampuan, ya seperti kita ketahui bahwa ada 4 kemampuan berbahasa yang harus dikuasai ya, yaitu ada menyimak, ya, menulis, membaca, dan berbicara. Nah, dari keempat kemampuan berbahasa ini, berbicara itu kan hal yang paling menonjol gitu ya. Ketika kita bertemu seseorang, kita harus berbicara gitu ya. Dari menyimak itu kan kita harus dibicara, apapun kita berbicara. Nah, berbicara merupakan hal yang paling penting di antara 4 kemampuan berbahasa tadi. Kemampuan berbicara bahasa asing, nah latar belakangnya sih karena kemampuan berbicara bahasa Jepang sebetulnya ini saya terapkan, metode ini itu adalah kepada para peserta para peserta lembaga pelatihan yang akan berangkat ke Jepang untuk bekerja di Jepang selama 3 tahun. Jadi mereka itu dipersiapkan untuk belajar bahasa Jepangnya itu hanya selama 6 bulan. Nah, selama 6 bulan ini mereka harus sudah siap turun gunung di Jepangnya itu harus sudah siap berbicara gitu. Nah, sementara untuk mahasiswa sastra Jepang saja gitu ya, yang udah lulus S1 saja belum tentu kemampuan berbicaranya itu ketika berbicara dengan orang asing, dengan orang Jepang gitu, belum tentu dia bisa juga gitu ya, belum tentu bisa lancar berbicara dengan orang Jepang. Nah, sehingga saya ketika itu mencoba menerapkan metode interview ini kepada para peserta training tersebut, di mana para pesertanya itu adalah karyawan-karyawan di perusahaan yang akan dipersiapkan untuk untuk bekerja di perusahaan Jepang yang ada di Jepang. Nah, latar belakangnya yaitu bahwa rata-rata kan siswa ini tidak berani berbicara bahasa Jepang atau berbicara bahasa asing. Nah, sehingga kemampuan siswa dalam tanya jawab menggunakan bahasa Jepang kurang atau bahasa asing kurang. Kemudian dengan adanya permasalahan seperti ini, maka tentunya diperlukan suatu metode pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan dalam berbicara bahasa Jepang. Dalam hal ini adalah percakapan bahasa Jepang. Rumusan permasalahannya yang saya gunakan adalah bagaimana kemampuan berbicara bahasa Jepang sebelum menggunakan metode interview atau wawancara. Kemudian bagaimana metode kemampuan berbicara peserta ya setelah menggunakan metode interview. Kemudian adakah perbedaan penggunaan kemampuan bahasa Jepang peserta sebelum dan sesudah menggunakan metode interview, mohon maaf. Lalu, apakah metode interview itu dapat meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Jepang peserta pelatihan tersebut? Lalu, bagaimana tanggapan peserta pelatihan bahasa Jepang terhadap pengajaran percakapan menggunakan metode interview tersebut? Nah, tujuan penelitian adalah salah satunya adalah mengetahui kemampuan berbicara peserta. Kebetulan saya mempraktekkan metode interview ini adalah di Lembaga Pelatihan Keterampilan Masusita Gobel, Jakarta. Yaitu ini adalah lembaga ini pemiliknya adalah PT Panasonic Gobel ya. Kebetulan ini yang memilikinya adalah Bapak Rahmat Gobel. Kemudian mengetahui kemampuan berbicara peserta pemagangan setelah menggunakan metode interview. Kemudian mengetahui perbedaan kemampuan berbicara peserta Lembaga Pelatihan Masusita Gobel Foundation Jakarta sebelum dan sesudah menggunakan metode interview, dan mengetahui apakah metode interview itu dapat meningkatkan kemampuan berbicara peserta LPK Masusita Gobel Foundation Jakarta. Kemudian untuk mengetahui tanggapan peserta terhadap penggunaan metode interview ini dalam mata pelajaran percakapan bahasa Jepang.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa itu sih berbicara gitu ya? Kita kan sudah tahu ya apa sih berbicara. Misalnya sering mendengarkan kata berbicara, hanya tahu nih kalau berbicara itu seperti apa gitu. Nah, apa itu berbicara? Jadi bahwa berbicara ini merupakan kegiatan menyampaikan ide, gagasan, dan pikiran kepada lawan bicara. Berbicara merupakan aktivitas yang lumrah dilakukan setiap hari ya. Setiap hari kita berbicara baik dengan siapapun gitu ya, dengan teman gitu ya, dengan keluarga misalkan, dengan rekan kerja di kantor ya, dan lain-lain. Berbicara adalah kemampuan mengekspresikan berbagai pikiran serta pendapat sendiri yang dikemukakan secara lisan. Berbicara adalah kemampuan mengekspresikan gagasan dan pikiran dengan cara mengartikulasikan bunyi-bunyi vokal atau menampilkan ekspresi gagasan dan pikiran tersebut. Bahwa berbicara meliputi suatu proses memikirkan isi yang ingin disampaikan, memilih ungkapan yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan, lalu menyampaikan kepada lawan bicara melalui suara. Kemudian, dan apa itu keterampilan berbicara? Karena kalau percakapan itu berhubungan ya dengan keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara itu sendiri yaitu suatu proses yang efektif. Dengan keterampilan berbicara, kita dapat menyampaikan berbagai macam informasi, yaitu fakta, peristiwa, gagasan, ide, tanggapan, dan sebagainya. Lalu kita dapat mengemukakan, kemauan dan keinginan, serta mengungkapkan berbagai macam perasaan. Lalu penyampaian berbagai hal dengan keterampilan berbicara tersebut berlangsung dalam berbagai peristiwa komunikasi. Setiap peristiwa komunikasi dapat dengan keterampilan berbicara tentu akan melibatkan pembicara dan pendengar yang berada dalam interaksi yang bersifat aktif dan kreatif. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara tersebut adalah salah satunya yaitu bagaimana pelafalannya, intonasinya bagaimana, pemilihan katanya seperti apa, kemudian struktur kata dan kalimatnya yang digunakan seperti apa, sistematika pembicaraannya seperti apa, ya isi yang pembicaraannya seperti apa, kemudian cara memulai, mengakhiri pembicaraannya bagaimana, kemudian penampilan atau gesturnya seperti apa, dan bagaimana penguasaan diri saat berbicara. Yaitu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara. Kemudian teknik-teknik pembelajaran berbicara menurut beberapa ahli adalah salah satunya ada namanya, ini adalah metode pembelajaran, sebetulnya teknik pembelajaran berbicara, salah satunya bagaimana ada namanya teknik ulang ucap, lihat ucap, teknik permainan kata, teknik wawancara. Kebetulan yang saya gunakan sekarang yaitu metode wawancara atau interview, bagaimana permainan memori, reka cerita gambar, biografi, ya, kemudian manajemen kelas, bermain peran, atau role play, dan permainan alfabet. Ini merupakan teknik berbagai teknik-teknik pembelajaran berbicara. Nah, seperti yang sudah yang saya sampaikan hari ini, malam ini, yaitu tentang bagaimana tentang metode interview. Dan jadi bagaimana sih teknik-teknik interview itu seperti apa? Ini teknik-teknik interview menurut Kagan adalah peserta akan berlatih ya berpasangan ya. Jadi bagaimana ya ketika kita akan menginterview, peserta akan berlatih berpasangan, satu adalah pewawancara dan satu lagi sebagai responden. Kemudian berperan dan bertukar peran, ya, karena ada yang bertanya lalu juga pasti menjawab gitu ya. Kemudian peserta bertukar tempat
untuk berbagi dengan kelompok lainnya sehingga peserta dapat belajar melalui wawancara. Ya, ini adalah teknik-teknik interview menurut ahli, yaitu Kagan dalam hal ini. Kemudian bagaimana sih kalau misalnya langkah-langkah menggunakan metode interview? Mungkin Bapak Ibu juga bukan hanya ini, karena kebetulan saya bahasa Jepang, mungkin Bapak Ibu yang mengajar bahasa Indonesia juga untuk anak SD, misalnya untuk anak TK, ya bisa juga nih dipakai bagaimana kita menginterview gitu ya. Karena ini kan berhubungan dengan keterampilan berbicara, tidak hanya untuk bahasa asing saja, untuk bahasa Indonesia pun, atau misalkan mungkin bahasa daerah pun ini bisa digunakan. Kemudian pertama yang saya lakukan adalah menyiapkan tabel wawancara, kemudian memberikan contoh terlebih dahulu ya sebelum menyuruh siswa untuk melakukan wawancara atau menyiapkan tabel wawancara dan melakukan wawancara tersebut. Pastinya pengajar akan memberikan contoh bagaimana cara menginterview, yaitu dengan salah satunya yaitu pengajar atau guru bertanya berkeliling kepada beberapa siswa, kemudian mewawancarainya. Setelah itu, guru menceritakan kembali hasil wawancara tersebut di depan kelas dengan merangkainya menjadi sebuah cerita. Jadi seperti ini misalkan, kita bertanya nih misalnya ke beberapa orang ya, misalnya nih kita pengajar, misalnya Pak Robihim terhadap muridnya, misalnya yang pertama misalnya Pak Ahmad gitu ya, misalnya di mana Pak Ahmad tinggal gitu ya, misalnya saya tinggal di Kalimantan Selatan gitu ya misalnya. Lalu Pak Robihim mencatat itu bahwa Pak Ahmad itu tinggal di Kalimantan Selatan misalkan. Lalu Pak Robihim bertanya lagi ke peserta lain, itu peserta lain sama saling wawancara. Jadi itu kayak dalam satu kelas itu kan itu siswanya banyak gitu. Jadi dirubah menjadi kayak liter U gitu, dan mereka itu bukan liter U ya, pokoknya mereka cari saling inilah, misalnya berkeliling mewawancara dengan menggunakan tabel wawancara tersebut. Misalkan Pak Robihim tadi udah bertanya ke Pak Ahmad, di mana Pak Ahmad tinggal? Pak Ahmad menjawab bahwa saya tinggal di Kalimantan. Lalu dicatat sama Pak Robihim, ada lembar jawabannya di Kalimantan gitu. Lalu Pak Robihim bertanya misalnya ke Ibu Yuniarsi, di mana Ibu Yuniarsi tinggal? Oh, saya tinggal di Jakarta, ditulis lalu. Misalnya Pak Robihim bertanya lagi kepada saya, misalnya, di mana Alo tinggal? Saya tinggal di Bekasi. Lalu setelah itu Pak Robihim merangkaikan, mempresentasikan atau menyampaikan kembali hasil wawancaranya. Lalu beliau mengatakan gini, tadi saya sudah mewawancarai 3 orang teman. Yang pertama saya mewawancari Pak Ahmad. Pak Ahmad tinggal di Kalimantan. Ibu Yuniarsi tinggal di Jakarta. Lalu Ibu Alo tinggal di Bekasi gitu. Nah, jadi dari hal yang masih dasar ini misalnya, jadi si siswa itu jadi dituntut untuk bisa merangkaikan sebuah dari hasil percakapan tersebut itu menjadi sebuah rangkaian cerita gitu. Jadi ini salah satunya adalah langkah-langkah ketika kita melakukan pembelajaran menggunakan metode interview ini. Nah, lalu guru tadi ya menyuruh siswa untuk berdiri. Tadi saya terlebih dahulu ya, yang ininya urutannya belum saya bacakan. Jadi guru menyuruh siswa untuk berdiri dan berkeliling ya, bertanya kepada beberapa teman dengan menggunakan tabel wawancara yang sudah disiapkan oleh pengajarnya. Ya. Lalu setelah siswa selesai mewawancara, guru menyuruh siswa untuk merubah posisi duduknya menjadi melingkar. Peserta yang presentasi di depan kelas, posisi berdiri di tengah-tengah kelas, sehingga seluruh siswa dapat fokus
melihat si siswa yang presentasi tersebut. Kemudian cara baca ketika presentasi diarahkan seperti orang yang sedang berpidato. Jadi posisinya itu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kelas gitu, di tengah-tengah ruangan. Kemudian guru dan beberapa orang siswa bertanya kepada yang presentasi tersebut tentang pendapat dari temannya. Jadi misalnya gini. Tadi kan misalkan menceritakan alamat, tadi kan misalnya Pak Ahmad, rumah alamatnya misalnya tinggalnya di Kalimantan, Bu Yuniarsi di Jakarta, Alo di Bekasi misalnya. Nanti itu akan ada pertanyaan misalnya. Intinya pertanyaannya tentang yang disampaikan tadi gitu ya. Misalkan jadi ada yang bertanya gitu. Jadi sehingga di sini si presenter itu yang mau hasil wawancara tadi itu setelah disampaikan ada yang bertanya lagi, jadi sehingga terjadi apa namanya saling tanya jawab juga dengan peserta-peserta lain gitu ya, bukan hanya tadi dengan teman-teman yang diwawancarai. Ini adalah salah satu kalau misalnya mungkin yang guru bahasa Inggris bisa seperti ini ya, do you speak English gitu ya. Kemudian dia ada yang mengatakan a little are you American gitu, atau misalnya nanti dia menyampaikan kembali dalam bahasa Inggris. Misal kalau yang bahasa Inggris ya, dia bisa disampaikan lagi dengan dari wawancara menggunakan bahasa Inggris tuh, lalu dia menyampaikan kembali seperti yang tadi saya contohkan dalam bahasa Indonesia. Misalnya ini ya, nah kemudian misalnya contoh percakapan kalau dalam bahasa Indonesia, misalkan boneka yang seperti apa Mas gitu ya. Lalu misalnya ini yang tadi aja, misalnya siapa namamu gitu, di mana tinggal kamu gitu ya. Misalnya apa namanya, nah tadi misalnya namanya Pak Ahmad, dia tinggal di Kalimantan, namanya Bu Yuniarsi, tinggal di di Jakarta, namanya Alo, tinggal di tinggal di Bekasi misalnya. Jadi sehingga terangkai menjadi sebuah cerita. Nah, contoh percakapan sederhana dalam bahasa Jepang. Di sini ada dia misalnya dari hasil jawaban ini, watashi no namae wa Febri Des, maaf ya Bapak Ibu yang bukan bahasa Jepang, saya ajak untuk sedikit belajar bahasa Jepang ya. Watashi no namae wa Febri Des. Sengaja saya tidak tulis dengan huruf Jepang. Ya, nama saya Febri ya. Misalnya Pak Ahmad, boleh mempraktekkan Pak Ahmad? Pak Ahmad? Nah, silakan Pak Ahmad. Saya mau mengajak Pak Ahmad untuk latihan berbicara bahasa Jepang. Di sini ada watashi no namae wa Febri Des ya. Supaya ini loh Pak Ahmad tidak mengantuk nih, udah malam ya. Nah, misalnya bisa diganti nih, watashi itu saya ya. Namae itu nama, Febri itu si nama orangnya. Jadi memang kalau bahasa Jepang ada partikelnya samalah seperti bahasa Inggris ya. My name is Ahmad gitu ya. Silakan Pak Ahmad coba ya. Orang Kalimantan belajar berbicara bahasa Jepang. Silakan Pak Ahmad. Watashi no namae wa Ahmad Muzakir. Beso. Wah, hebat Pak Ahmad ya. Oke ya. Nah, ini ada orang yang nanya ya, ini contoh percakapan dalam bahasa Jepang. Anata no namae wa dare desu ka? Siapa nama kamu? Ya kalau nama kamu siapa gitu ya. Watashi no dari sini ada watashi wa Jogja ni sundeima, saya tinggal di Jogja. Lalu watashi wa Indonesia jingde, saya orang Indonesia. Ini sih contoh perkenalan dalam bahasa Jepang ya, mohon maaf. Watashi wa daigakusei desu. Ini adalah contoh perkenalan sebetulnya, perkenalan dalam bahasa Jepang. Lalu di sini saya langsung aja ke hasil penelitian
Ya, dari hasil penelitian ini, kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Jepang mengalami peningkatan. Kemudian hasil nilai pretest dengan rata-rata. Jadi intinya setelah saya menggunakan metode ini, ada peningkatan yang signifikan gitu ya, dibanding sebelum saya menggunakan metode interview ini. Jadi yang tadinya mahasiswa siswa pelatihan itu tidak kurang berani dalam tanya jawab bahasa Jepang, setelah menggunakan metode interview ini mereka menjadi berani saling tanya jawab gitu ya dengan peserta lain gitu. Kemudian setelah menggunakan metode interview ini, tadi yang sudah saya sampaikan bahwa keberanian siswa dalam berbicara semakin meningkat. Kemudian siswa tidak hanya bisa berbicara dan menjawab menggunakan bahasa Jepang saja, akan tetapi siswa juga semakin percaya diri dalam menggunakan bahasa Jepang di depan umum. Ini adalah nilai hasil pretest dan posttest di LPK Matsushita Gobel Foundation. Kemudian ini adalah salah satu foto-foto praktek percakapan dengan menggunakan metode interview. Nah, ini adalah salah satunya ketika menginterview adalah seperti ini. Jadi mereka ke temannya dan itu saling memegang alat tulis ya, karena kan si siswa yang ini bertanya ke ini, yang ini nanti bertanya ke yang lain gitu loh, ya. Mohon maaf Pak, sebentar. Ya Bu. Jadi ini nanti dia akan berkeliling kan ini. Jadi ini kan dia memegang alat tulis dan kertas juga kan, setiap bertanya, kemudian si pasangannya menulis jawabannya. Yang ini kan sambil bertanya juga menulis jawabannya gitu ya. Nanti si ini akan bertanya lagi ke yang lain. Kemudian lalu misalkan ini masih contoh-contoh. Nah, ini seperti ini ya. Yang tadi kan dia tanya ke yang ini ya. Sekarang si mahasiswa ini bertanya ke ini. Jadi nanti yang lain saling bertanya. Sebetulnya yang ini juga lagi saling bertanya nih, yang siswa ini. Nah, kemudian jadi kayak keliling gitu ya. Kemudian siswa mewawancarai peserta lain. Nah, ini lagi wawancara, yang si ini lagi mewawancarai, ini juga lagi mewawancarai, jadi kayak keliling gitu ya. Nanti saya batasin sih 3 orang aja yang mewawancaranya gitu, yang diwawancaranya gitu. Ini adalah sebetulnya saya berupa video, tapi nggak tahu tidak bisa diputarkan. Jadi ini ketika saya melakukan pretest, saya dengan metode wawancara juga, saya wawancara satu-satu gitu ya, saya panggil, lalu mereka dinilai berapa yang mereka jawab, misalkan dari pertanyaannya standar aja gitu ya, misalnya namanya siapa, tinggal di mana, hobinya apa, keluarganya misalnya orang tuanya bekerjanya apa misalkan, nah cita-citanya apa ya, dan lain-lain. Nanti posttestnya juga sama dengan pertanyaan yang sama. Nah, dilihatnya apakah yang ditanya ketika pretest itu ketika posttest hasilnya bagaimana. Pasti rata-rata ini kenaikannya itu signifikan gitu ya, karena sudah terbiasa ditanya dan dijawab, sehingga dia ketika di posttest gitu ya, ketika posttest ini
mereka lebih banyak menjawabnya itu panjang gitu jawabannya, jadi bisa merangkai. Kalau tadinya misalkan orang misalnya siapa nama Kak, misalnya ditanya gini ya, misalkan kamu makan apa gitu ya, hanya jawab misalnya nasi gitu ya, tapi setelah pre-test setelah post-test itu mereka jadi bisa menggampangkan, kamu makan apa, saya makan nasi di mana gitu. Jadi intinya kalimatnya jadi berkembang gitu ya, jadi bisa berekspresi lah atau bisa mengembangkan kalimat-kalimatnya gitu ya. Dalam hal ini kalimat bahasa Jepang. Nah, ini adalah seperti yang tadi saya sampaikan bahwa setelah tanya jawab tadi, posisi kelas kan di letter U, kemudian mereka akan di depan kelas gitu ya, menyampaikan kembali tadi, mempresentasikan hasil pertanyaan tadi yang jawabannya tadi yang dirangkai tadi seperti ini posisinya. Lalu ini adalah ketika post-test. Jadi post-test itu karena waktunya sempit, akhirnya saya panggil dua-dua karena waktunya nggak keburu gitu ya. Nah, ini adalah tabel wawancara yang saya buat. Ini dikasih nomor namanya gitu. Kebetulan kalau bahasa Jepang saya pakainya bahasa Jepang. Tadinya sih pakai bahasa Jepang. Kalau ini kan saya pakai bahasa Indonesia. Jadi nomornya, namanya, siapa yang diwawancara gitu ya, pertanyaannya seperti apa, lalu jawabannya sudah disiapkan di tabel wawancaranya itu. Misalkan namanya Wawan, contohnya yang ditanyakan hobi gitu ya. Apa hobinya gitu ya, atau hobi kamu apa gitu. Kata si Wawan, hobi saya mendengarkan musik. Kata si Roni, hobi saya olahraga. Lalu misalkan hobi Pak Ahmad misalkan karaoke gitu ya. Pak Ahmad, ya betul Pak Ahmad hobinya karaoke misalnya ya. Tidak, Bu. Oh, hobi Pak Ahmad membaca Al-Quran ya Pak Ahmad ya. ya. Iya, Bu. Lalu dari ini nanti yang pertanyaan 3 orang ini, si hobi ini disampaikan kembali. Tadi saya sudah mewawancarai 3 orang teman, diantaranya Wawan, Roni, dan Ahmad gitu. Hobi Wawan adalah mendengarkan musik, sedangkan hobi hobinya Roni adalah orang olahraga, dan hobi Pak Ahmad adalah membaca Al-Quran misalkan. Jadi sehingga terangkai itu. Jadi kalimat bahasa Jepangnya jadi, atau misalnya kalau bahasa Inggris jadi panjang gitu ya, seperti itu. Nah, ini adalah kesimpulannya. Jadi bahwa kemampuan berbicara siswa pelatihan itu sebelum menggunakan metode interview ini termasuk cukup. Jadi setelah menggunakan metode interview ini, nilainya naik signifikan gitu ya. Yang tadinya nilai terendah 40 dan nilainya tertingginya 85, tapi setelah menggunakan metode interview ini, nilai terendahnya di prosesnya itu 50 dan nilai tertingginya itu naik signifikan, yang tadinya dari 85 menjadi 98. Kalau lihat ini berarti metode interview ini efektif dalam meningkatkan kemampuan berbicara bahasa asing, dalam hal ini bahasa Jepang. Ada perbedaan dari sebelum menggunakan dan sesudah menggunakan metode interview. Salah satunya adalah siswa menjadi lebih percaya diri, baik berbicara dengan lawan bicaranya ya, maupun berbicara di depan kelas gitu ya. Lalu tanggapan siswa terhadap pembelajaran, mohon maaf, metode interview, mohon maaf, metode interview ini dapat diterapkan dalam mata kuliah percakapan atau kaiwa dalam bahasa Jepangnya, karena melalui metode ini siswa yang tadinya kaku gitu ya ketika berbicara bahasa Jepang menjadi percaya diri ketika berbicara bahasa Jepang. Setelah belajar percakapan atau belajar kaiwa bahasa Jepang menggunakan metode interview, kemampuan berbicara
siswa pelatihan ini mengalami peningkatan jika dibandingkan sebelum menggunakan metode interview ini. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Ditunggu jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ibu Alokaryati SSMPD yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Kemudian demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh pemateri hari ini, dan selanjutnya akan membuka sesi tanya jawab. Selain itu, untuk link presensi atau absensi telah dikirimkan melalui kolom chat, Zoom, dan kolom live chat pada YouTube. Baiklah, langsung kita mulai sesi tanya jawab. Dipersilakan kepada 3 orang penanya atau 4 orang peserta yang ingin bertanya, dan yang ingin bertanya silakan hand raise atau angkat tangan. Selain itu bisa juga bertanya melalui kolom chat Zoom dan live chat YouTube. Silakan kepada Bapak Rio Ozara, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. O genki desu ka, sensei? Hai, genki desu. Namae wa Ozora desu ne. Nihonji no namae desu Watashi ne. no namae wa Ryo-san. Bandung kara kimishita. Onegai shimasu. Domo arigatou gozaimashita. Oh, hebat nih. Luar biasa ini, Bu. Kebetulan saya tuh sangat hobi banget, Bu, berbicara bahasa Jepang. Walaupun pada hakikatnya ternyata S1 yang saya emban itu bukan S1 bahasa Jepang. Tapi saya sangat suka sekali untuk belajar bahasa Jepang, Bu. Gimana, Bu? Damang? Alhamdulillah. Wilujeng wengi. Ya. Iya, Wilujeng wengi, Pak. Tahu ya kalau saya orang Bandung ya, Pak ya? Iya, alhamdulillah saya juga di Bandung, Bu. Saya tugas di Cimenyan, Ibu. Bandung Timur. Cimenyan itu daerah mana, ya, Pak? Bandung Timur yang mau ke arah Lembang. Oh iya, ya, Pak Dr. Robi Himi juga yang tadi itu sama-sama dari Bandung. Kalau beliau dari Bandung Kota, kalau saya dari Bandung Selatan. Sip. Abibat di Bandung Kagigir, Ibu. Oh iya, sami-sami, Pak. Iya, sami-sami diskotik, Pak, di sisi kota Seetik. Di sisi kota Seetik, mohon Ibu. Ibu, sedikit memberikan perspektif ya, memberikan satu sudut pandang mengenai dilematika, dinamika ya, serta konstelasi atau keadaan, khususnya untuk aspek pembelajaran linguistik ya, Bu ya. Kalau dulu ketika di perkuliahan saya mendapatkan mata kuliah yang judulnya itu tentang bahasa sebagai sarana komunikasi atau yang disingkat Baskom ya, Bu. Bahasa sebagai sarana komunikasi. Mengkerucut pada realita yang ada di lapangan yang dirasakan oleh anak-anak kita, Bapak Ibu. Karena kebetulan saya pun di sini juga adalah seorang tenaga pengajar ya, Bu ya. Iya. Di salah satu institusi atau lembaga pendidikan ya. Di sini yang saya rasakan ada satu bentuk kekeliruan atau kesalahan, Bu. Tadi saya setuju dengan yang Ibu sampaikan bahwa teknik wawancara itu merupakan metode yang paling jitu, yang paling presisi. Ketika anak-anak kita tidak hanya sekedar dibumbui oleh hal-hal yang sifatnya teoretik saja, dibumbui oleh hal-hal yang sifatnya retorik saja, tapi anak-anak kita senantiasa mampu berpikir secara global dan mampu berpikir secara implementatif. Nah, contoh kecilnya seperti ini, Bu. Ini yang saya alami sendiri ya, Bu ya, karena saya kebetulan dibilang generasi milenial juga bukan, Bapak Ibu ya. Saya lahir di tahun 90-an. Yang saya rasakan dulu, mungkin ini juga yang pernah dirasakan oleh Pak Ahmad serupa ya, Pak ya. Dulu ketika zaman kita SD, SMP dengan SMA, ketika kita mempelajari yang namanya pembelajaran bahasa asing, kita selalu saja dijejali oleh hal-hal yang sifatnya itu
tidak normatif, Bu, tapi sifatnya itu formatif. Kayak misalkan dalam bahasa Inggris kita hanya belajar tenses, dan tenses. Sampai kuliah pun kita belajar yang namanya structure, ya. Sehingga sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu, ya, kita tidak tahu gitu kan cara bercakapnya itu seperti apa. Kita hanya tahu saja 16 bentuk waktu di dalam tenses itu apa, tapi ketika kita aplikasikan ya dalam proses komunikasi, nah di situ kita tidak bisa. Nah, Ibu menyingkapinya seperti apa, Bu? Realita kurikulum terutama yang ada di negara kita tuh. Ya. Kurikulum, tadi iya. Ya, pelaksanaannya maksudnya perspektif atau pendekatannya, Bu. Ya, mohon maaf, pendekatannya gitu, pendapat atau interpretasinya gitu di lapangan gitu kan yang selama ini kita rasakan. Nah, lalu yang kedua, ini berbicara juga ya masih berhubungan dengan linguistik. Tadi saya sangat tertarik dengan metode yang tadi Ibu paparkan. Saya sempat menerapkan metode seperti itu di sekolah, Bu. Ya. Saya mendesain itu dengan model pembelajaran tutor sebaya. Ya, jadi artinya anak-anak itu, siswa-siswa kita tidak hanya sekedar artinya di sini mereka belajar tentang teori saja, tapi mereka juga mampu membaca situasi dan kondisi di lapangan dengan cara memperagakan apa yang kita ajarkan kepada mereka gitu. Entah itu body language ya, entah itu dalam metode discuss dan lain-lain. Nah, lalu yang ingin saya tanyakan, Bu, terkait dengan teknik tadi ya, teknik wawancara. Nah, itu kendala Ibu gitu kan untuk mengimplementasikan metode itu apa, Bu? Kan biasanya kalau mohon maaf ya, kalau kayak ada beberapa aksen gitu, Bu, yang sulit untuk dirubah, Bu. Kadang dalam bahasa itu kan dalam perubahan aksen itu sulit untuk dirubah. Nah, Ibu mensiasatinya seperti apa, Bu? Kalau misalkan ada peserta didik Ibu atau ada siswa Ibu yang ternyata aksennya itu lekoh banget gitu. Nah, itu apa namanya? Membiasakan itu seperti apa gitu, tekniknya itu bagaimana dan metodenya itu bagaimana. Nah, lalu yang ketiga, ini saya alhamdulillah, Bu, saya sudah hafal 46 huruf kana, Bu, kata kana dengan hiragana, tapi saya tuh ada kesulitan, Bu, untuk belajar kanji okurigana, Bu. Kadang selalu ketuker ya, yang namanya bentuk hong itu kan pohon ya kalau dalam bentuk kanjinya itu, sama bentuk hi ya, itu yang selalu ketuker. Nah, itu metodenya bagaimana, Bu? Terus tips and trick untuk hafal kanji itu seperti apa, Bu, caranya ya? Itu saja, Sensei. Konbanwa, domo harigato gozaimashita. Iya. Pak Rio, tolong yang pertanyaan nomor 1 saya agak kurang ini tadi. Yang pertanyaan nomor 1, nomor 2 dan ketiga nggak masalah. Yang nomor 1 tuh tadi pertanyaannya implementasinya bagaimana maksudnya tadi? Iya, saya ulangi, Bu. Yang pertanyaan nomor 1 ini saya lebih menanyakan kepada ini, Bu. Halo, Bu, terdengar suara saya? Ya, terdengar, Pak. Ya, terdengar. Jadi lebih ini ya, lebih cenderung ke arah bagaimana gitu, Bu, bagaimana perspektif gitu, Bu, sudut pandangnya gitu, sudut pandang Ibu melihat adanya mekanisme atau pola pendekatan approachment education gitu, pola pendekatan yang ada di negeri ini gitu, Bu, yang ternyata seolah-olah di SD, di SMP, SMA itu jarang sekali anak-anak kita belajar conversation gitu, Bu. Tapi tensis aja gitu, Bu, yang diolah tuh untuk pembelajaran bahasa asing khususnya ya. Nah, sehingga ketika mereka terjun ke dunia lapangan, khususnya siswa-siswi SMK, Ibu, tantangan terberat mereka yaitu conversation mereka masih rendah gitu, Bu. Nah, itu menyingkapinya Ibu seperti apa gitu. Itu yang saya rasakan juga, Bu, ketika dari SD sampai SMA saya belajar bahasa Inggris, saya jarang sekali mendapatkan materi conversation, Bu. Ya, selalu saja dijelaskan yang namanya hubungannya itu dengan 16 bentuk waktu, structure gitu kan. Tapi kita jarang sekali untuk mengarah kepada model pembelajaran yang lebih bersifat fleksibel gitu ya, conversation dan lain-lain gitu. Itu, Bu, mungkin yang artinya bisa saya tanyakan pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, oke. Arigato gozaimasu, Pak Rio. Yang saya belum muncul. Jadi untuk pertanyaan pertama, bagaimana ya dengan kondisi misalnya kan sekarang itu apa namanya? Nah, kalau Bapak Ibu memberikan ini kayaknya ada yang bocor ya Pak. Setelah 10. Ya. Jadi bagaimana mensiasatinya ya? Misalnya kan kalau sekarang apa namanya banyak misalnya kayak misalkan ini udah belajar bahasa asing gitu, udah belajar tapi ujung-ujungnya nggak bisa mempraktekkan gitu, atau misalkan ya saya juga dialami sama saya sendiri gitu ya, ketika dulu belajar bahasa Inggris nih ketika masih SMA gitu ya, rata-rata tuh kan biasanya ya bukan, misalnya rata-rata kan ada, ini mah tergantung gurunya ya, sebetulnya sih semuanya tergantung kekreatifan seseorang guru gitu. Ada juga yang banyak juga misalnya belajar bahasa asing tapi nggak ditekanin gitu loh untuk berbicara gitu loh. Lebih banyaknya itu yang ngomongnya lebih banyak gurunya gitu, sehingga kemampuan berbicara siswanya itu kurang. Dan kan kalau saya waktu SMA gitu ya, si guru itu lebih banyak ya udah ngebacain gitu ya, yang ada di papan tulis gitu ya, dibacain gitu. Dari pengalaman saya aja gitu ya, dibacain, lalu tapi tidak disuruh nih siswanya suruh latihan nih kamu si A dan si B, ayo latihan nih conversation bahasa Inggris, misalkan nerima tamu gitu ya. Tidak banyak memang seperti ini. Kalau hal seperti itu memang itu adalah maksudnya dari kekreativitasan si setiap guru gitu ya. Bagaimana supaya si siswanya itu mampu berbicara gitu, apalagi seperti saya ini adalah bahasa Jepang gitu ya, dimana bahasa Jepang ini adalah bahasa asingnya itu mereka sama aja kayak anak TK gitu loh ya. Mungkin kalau bahasa Inggris mereka udah belajar secara grammarnya, udah belajar dari SD tuh, sekarang kan SD TK aja udah belajar bahasa Inggris gitu ya, sehingga conversation bahasa Inggris itu jauh lebih gampang gitu ya, mungkin kalau untuk anak-anak gitu ya, kalau dipraktekkan gitu. Nah kalau bahasa Jepang si siswanya ini kan benar-benar dari nol gitu ya. Lalu pembelajarnya juga udah dewasa. Agak susah sih sebetulnya. Pasti kadang-kadang kalau yang saya alami gitu ya. Kalau anak yang saya ajarin tuh kan rata-rata udah di atas 20 tahun gitu ya. Karena saya kan kebetulan dosen, lalu meskipun saya mempraktekkan metode ini di lembaga pelatihan, ini kan peserta-pesertanya adalah mereka karyawan-karyawan di perusahaan gitu loh, yang pasti usianya udah di atas 20 gitu ya, udah berumur, lalu dia belum pernah belajar bahasa Jepang. Makanya saya menciptakan gimana ya, karena mereka itu kan harus turun gunung langsung kan. Mereka hanya 6 bulan loh belajar bahasa Jepang, tapi mereka dituntut untuk bisa berbicara ketika sampai di Jepang. Karena sampai di Jepang itu mereka memang dikasih pelatihan juga selama 6 bulan, tapi di sambil 6 bulan di sana juga belajar gitu ya. Mereka sambil bekerja juga gitu loh. Jadi maka di sini harus disiapkan, jangan sampai ketika dia sampai di negara Jepang itu ditanya, misalkan dia mau beli ke supermarket misalnya, mau beli kebutuhan sehari-hari aja nggak bisa ngomong misalnya dengan kasirnya gitu loh. Jadi sehingga saya terpikir gitu, bagaimana kalau saya menggunakan metode interview ini gitu, karena dengan metode interview ini kan dia habis nanya, terus teman yang lain juga nanya dia tanya ke yang lain, jadi intinya saling tanya jawab gitu, sehingga dia itu bisa bertanya juga bisa menjawab. Nah
Mungkin yang lainnya, mungkin yang metode wawancara ini mungkin sudah juga digunakan sama yang lain mungkin ya. Pasti bukan mungkin, pasti sudah banyak yang menggunakan metode wawancara ini. Akan tetapi saya memix si wawancara ini, saya packaging gitu ya. Dia dengan hasil wawancara ini dia suruh simpulkan gitu loh. Jadi tadi mereka dari wawancara beberapa orang itu lalu dia disimpulkan intinya bahwa disampaikan kembali kepada si pesertanya, kepada yang peserta yang ada di dalam kelas itu. Sehingga di sini bukan saja dia mampu bertanya dalam bahasa Jepang, kalau misalnya yang bahasa Inggris mungkin dalam bahasa Inggris bukan hanya mampu dalam bertanya, namun mampu juga dalam menjawab pertanyaan gitu ya. Lalu setelah itu dia juga bisa menyimpulkan akhirnya dan karena dia menyampaikan kembali hasil wawancaranya itu dengan seperti dia sedang seperti public speaking ya, karena kan dia sendiri di depan gitu. Posisi kelas di letter U gitu ya. Sehingga si siswa tersebut kan dituntut untuk percaya diri loh. Kalau misalkan yang demam panggung itu pasti gaguk gitu loh. Dia menyampaikan kembali tadi misalnya hobinya Pak Rio Ozora mendengarkan musik dangdut gitu ya. Hobinya Pak Ahmad membaca Al-Qur'an, hobinya Ibu Harnia misalnya memasak gitu. Kalau yang demam panggung dengan melihat sisi teman-teman kelas di situ melihat posisi ke dia kan fokus berarti ke si yang ngomong dong di depan gitu ya. Kalau yang tahan enggak percaya diri, demam panggung gitu loh, itu langsung nggak bisa ngomong, speechless gitu loh. Dan itu makanya yang saya gunakan tuh ya mungkin yang berbedanya dari yang lain, yang saya gunakan tuh si wawancaranya itu tadi dengan dengan dia menyampaikan lagi tuh sehingga tadi dua kemampuan gitu ya, dua kemampuan yang dia bisa dapat, berbicara juga bisa, bercakap-cakap dalam bahasa Jepang bisa, kemudian menyampaikan si bahasa Jepang di depan orang banyak pun bisa. Jadi intinya di sini ada public speaking gitu ya, kemampuan berbicara di depan umumnya pun terasah gitu loh. Karena kan mungkin saja ketika di Jepang itu atau nggak hanya di Jepang, mungkin di sini di sini aja di Indonesia. Mungkin misalnya kayak misalkan kalau yang di kuliah di sastra Jepang nantinya misalkan dia kalau jadi misalkan dia sebagai sekretaris gitu ya, atau misalnya notulen di rapat kan harus menyampaikan kembali gitu ya dalam bahasa Jepang otomatis, atau misalnya orang bahasa Inggris dalam bahasa Inggris. Ketika menyampaikan kembali, kalau yang misalkan kalau udah terbiasa dia belajar dengan menghadapi banyak orang, nanti ketika nanti turun gunung itu misalnya nanti selesai proses pembelajaran ini, kalau misalnya dia ada momen dia harus berbicara bahasa Jepang di depan orang banyak itu, dia sudah tidak kaku lagi gitu ya. Dia udah terbiasa gitu, udah latihan ketika belajar gitu, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kalau itu sih intinya Pak Rio Ozora itu tergantung kepada gurunya gitu ya. Kalau seperti itu kan bagaimana gurunya tadi mensiasatinya supaya siswanya bisa pintar berbicara, otomatis kan dia harus membuat ide-ide, membuat metode pembelajaran yang bisa memancing si siswanya itu untuk pintar berbicara gitu ya. Ya saya juga metode saya juga nggak bagus sih Pak, kan saya juga
mau mencoba gitu. Mestinya saya mempraktekkan gitu, tapi dari hasil yang selama ini saya perhatikan, murid-murid saya setelah menggunakan metode interview ini, ya jadi dia bisa bertanya loh, bisa tanya bahasa Jepang, bisa menjawab juga, enggak, kalau orang Sunda mah enggak agak ege gitu ya, enggak gaguk gitu loh, kira-kira seperti itu. Tadi lalu itu untuk pertanyaan ya, untuk pertanyaan kedua tadi bagaimana kalau apa Bapak tadi pertanyaan kedua itu? Menghilangkan logat Bu, aksen. Nah biasa kan itu tantangan terberat kan, nih Bu. Tantangan terberat itu apalagi mungkin untuk Bapak Ibu ini kan seluruh pesertanya dari berbagai daerah ya. Ini kan misalkan kayak seperti orang Jawa gitu ya. Orang Jawa itu kan medok gitu ya. Logatnya itu saya sebagai orang Sunda gitu. Kadang-kadang logat Sundanya nggak bisa dihilangkan gitu. Nah, ini memang perlu latihan khusus gitu. Dan kita sebagai gurunya juga gitu ya. Ketika ada siswanya misalkan kadang-kadang kan suka masih ke bawah gitu. Kayak saya punya nih, ketika saya mempraktekkan metode ini, saya ada murid yang asli orang Bandung Barat, ketika ngomong bahasa Jepang tuh logatnya Sunda gitu loh. Udah saya arah-arahin, ujung-ujungnya pasti Sunda gitu loh. Ada pronoun apa ya? Di ujung-ujungnya kalau orang Sunda tuh kan kayak gini. Pronologi, pronouns. Ya, pronounsnya itu Sunda gitu. Jadi kayak ada logatnya itu meskipun dia udah ini Sunda loh, itu bukan Sunda loh, itu misalkan kan kalau orang Sunda kan gini, reka mana maneh gitu ya misalkan. Jadi dia mau kemana kamu gitu ya. Nanti dia ketika bahasa Jepangnya itu ada seperti di ujungnya itu kayak orang Sunda ngomong tapi dalam bahasa Jepang gitu loh. Dan kelihatan itu pasti orang Sunda gitu loh. Dan itu misalnya kalau orang Jawa atau orang Batak yang agak sulit itu ya, yang agak sulit merubah, mohon maaf. Suku-suku Sunda, Jawa, Batak itu agak sulit. Ya, agak sulit. Ya enggak sih, maksudnya banyak yang dia tidak ketika ngomong Batak ya dia pakai bahasa Batak, logat notok Batak gitu loh. Dia ngomong Jawa, logatnya ketika berbicara bahasa Jepang ya dia nggak ada gitu, nggak ada kelihatan bahwa dia itu orang Jawa. Ketika dia berbicara, misalnya orang Sunda nih, ketika berbicara bahasa Jepang, seperti di sini ada Ibu Yuniarsi tuh kalau ngomong bahasa Jepangnya udah kayak orang Jepang gitu. Ibu Yuniarsi kan orang Sunda gitu, tapi beliau kalau ketika ngomong bahasa Jepang nggak ada Sundanya sama sekali gitu loh. Saya terus terang saya adalah yang kadang-kadang suka muncul gitu loh logat Sunda saya. Ibu orang Sunda ya katanya. Saya lagi ngomong bahasa Indonesia, saya lagi ngomong bahasa Jepang. Kalau dia orang Sunda, ketika saya ngomong orang Jepang, ketika saya ngomong bahasa Jepang, dia akan menerka itu pasti orang Sunda gitu. Karena ada satu mungkin beberapa si tadi pronouns itu atau ada ada sedikit logatnya yang si Sundanya itu ke bawah gitu. Si orang Jawa pun seperti itu gitu. Bagaimana mensiasatinya gitu. Itu kan perlu trik-trik khusus dan kita tidak bisa kayak misalkan kan kalau kalau seperti itu tuh adalah ada di si siswanya itu sendiri sih sebetulnya. Kita kan juga tidak bisa memaksakan gitu ya. Si itunya misalnya si orang Jawa itu kayak saya ada punya teman orang Jawa notok banget mau ngomong bahasa Jepang pun Jepang yang Jawa-Jawaan gitu loh. Nah itu kalau kayak seperti itu ya sampai saat ini sih saya belum bisa, kalau saya sendiri ya belum bisa menyiasati gitu ya. Ada beberapa murid yang seperti itu.
saya belum bisa merubah. Memang sih saya bisanya ada perbaikan, tapi nggak bisa. Untuk saya mungkin yang lain beda ya. Untuk saya sendiri belum bisa saya membenarkan merubah secara 100%-nya nggak bisa gitu ya. Tetap dia itu atau mungkin juga ya lidahnya yang udah nggak bisa apa ya. Mungkin lidah Sundanya ya kadang-kadang yang seperti saya gitu nggak bisa dirubah gitu. Tapi mungkin yang lain ada, mungkin yang teman-teman yang lain Bapak Ibu mungkin bisa memberikan saran atau seperti itu, bagaimana kalau misalnya yang guru bahasa Inggris ketika muridnya itu nih yang orang Jawa gitu ya, dia nggak bisa ngomong gitu ya, bahasa Inggrisnya logat-logatnya Jawa gitu, bagaimana Bapak Ibu mensiasatinya kalau kondisinya seperti itu gitu. Karena saya sendiri agak kurang gitu bisa belum bisa sepenuhnya merubah karakter murid tersebut gitu ya, logat si murid tersebut untuk ini bahasa Jepang, logatnya bahasa Jepang gitu. Saya sendiri belum bisa sepenuhnya membuat mahasiswa atau murid saya di perusahaan untuk seperti orang logatnya Jepang dengan benar bahasa Jepang gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain ada trik-triknya seperti apa gitu ya. Tadi pertanyaan ketiga bagaimana Pak Rio? Oke Bu, untuk pertanyaan ketiga, ketika penyusunan kalimat atau reibun, ya reibun. Nah, penyusunan kalimat. Nah, di sini Bu, kadangkala yang selalu menjadi tantangan terberat kita Bu, ketika mensintesiskan ya atau menyisipkan huruf kanji dalam sebuah kalimat atau dalam suatu contoh kalimat, terutama kanji hong dengan kanji ki, itu kan memiliki bentuk yang sama. Nah, itu cara membedakan itu seperti apa, Bu? Nah, lalu yang kedua ya, masih juga kaitannya dengan reibun ya, dengan contoh kalimat. Misalkan membedakan antara deska, gaimas dan dekimasta. Ya, itu kan ada perbedaan tuh untuk bentuk lampau, bentuk tidak lampau, serta bentuk untuk saat ini. Nah, kadangkala saya kelirunya tuh Bu, selalu patuker wae Bu, antara wa itu kan bentuk wa itu kan sama dengan h ya. Nah, itu saya selalu ketukar tuh dengan itu Bu. Iya hurufnya. Iya. Kadang wa itu sama dengan h, padahal wa itu kan partikel. Nah, sedangkan h itu itu Bu yang artinya membuat saya tuh kadang suka keliru. Nah, itu aja Bu, hatur nuhun. Ya, arigatou gozaimashita, Sensei. Doitashimashite, sama-sama Pak. Jadi bagaimana kalau di dalam kalimat itu kan suka muncul misalnya ini saya dari yang kata bantu partikel wa ya tadi kan watashi wa ryodes gitu ya. Mana yang membedakannya? Itu kan dari hurufnya. Nah, berarti ini ketika gurunya ketika mengajarkannya itu kan ketika gurunya ngajarin itu kan berarti dia ngajarin nih kalau partikel ini tuh ini. Kalau misalnya watashi gitu ya, wa-nya kan berbeda. Wa-nya dari ya wa-nya yang watashi. Kalau yang kata bantu kan dia menggunakan ha. Nah, ini bagaimana mensiasati dia ya siswanya harus ya harus menghafalkan itu kata bantunya itu. Kalau kata bantu itu kan ada gitu ya, menggunakan he ya. Kata bantu ya, ada Bandung ikimas gitu, pergi ke Bandung ikimase, gitu. Ya, nah, itu kan ikimase. Ya itu kan si gurunya kan pasti udah nerangin. Nah, siswanya harus dihafalkan. Ini mana he yang benar-benar hebi gitu ya, ular, atau he-nya tuh ikimas gitu ya. Berarti kan akan kelihatan kalau itu kata bantu, kalau itu kosak atau sebuah kata gitu ya. Itu kan akan kelihatan. Kalau yang misalnya Bandung ikimas, pasti itu kan bukan he, karena itu udah tahu pasti itu partikel. Lain halnya dengan hebi gitu ya.
Heru, misalkan Heru tuh artinya berkurang. Kepiting ya. Nah, itu kan pasti he, kepiting. bukan gitu ya. Seperti itu. Jadi itu perlu kejelian siswanya. Kan pasti gurunya ketika mengajarkan hiragana itu dia akan menerangkan ini wa kata bantu, wa-nya menggunakan ha. Kalau watashi wa ryodes berarti di situ bukan ha dibacanya tapi wa gitu. Nah, itu kan pasti gurunya udah ngajarin ya dari awal gitu. Itu kenapa he dibacanya pasti gurunya udah ngajarin, berarti siswanya harus bisa membedakan mana kata bantu, mana sebuah kata gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara membedakan antara kanji? Saya bingung nih ketika menemukan kanji pohon dan kanji buku. Beda. Kalau kanji pohon itu ada apa namanya? Kalau kanji pohon itu kan ada tidak ada garis 5 itu ya, ada kan gini kan, kalau kanji pohon itu kan apa namanya? Begini ya. Nih, kalau kanji pohon ya, betul, itu kan gini. Set. Ya, itu kan gitu. kayak ada lagi kanji yang kayak ya, gini. kayak orang-orangan ya, ya, ada lagi ini ada ya, yang bentuknya kakinya. serupa lagi. Kalau buku itu Yasu. kan ada di tengahnya ada garis lagi. Berbeda sekali antara buku dan pohon. Kalau pohon itu ada 4 goresan, kalau buku itu ada 5 goresan. Jauh banget. Karena dia kalau pohon itu tidak ada goresan yang di tengah itu ya, yang di bawah itu. Kalau pohon kan 1, 2, 3, 4. Kalau buku itu kan 1, 2, 3, 4, ada lagi di bawahnya kan? Ya. Oh ya, sensei, maaf keliru. Saya bukan dengan buku tapi dengan istirahat Yasumi dengan Hong. Yasumi. Oh, Yasumi. Berbeda dong. Iya. Ya, kalau Yasumi berbeda. memang ada ininya. Kalau Yasumi ya, ini, Yasumi teh ada ininya. Kalau Yasumi samanya Yasumi. dengan pohon. Dengan pohon ya. Dengan Yasumi. pohon, tapi di kirinya kan ada ini bentuk ya. katakana A tapi besar. I ya. Iya. Katakana I gitu yang membedakan. Mungkin nanti yang agak sama itu antara kanjinya pohon dan kanjinya badan. Kalau badan ya kayak tadi kan pohon sama istirahat. Pohon sama istirahat itu kan kalau pohon tidak ada i katakana kan di akhir di awalnya. Kalau istirahat yasumimasu ada i di kirinya ya, sebelum pohon, kanji pohon. Nah, kalau kanji buku ini hampir sama dengan kanji badan. Karada namanya ya. Di kirinya ada i katakana, baru kanji buku itu karada dibacanya. Tapi kalau tanpa i katakana, maka itu dibacanya hong gitu ya. Jadi harus itu benar-benar harus dipahami gitu. Apa bedanya? Ada berapa tarikannya gitu ya dari cara penulisannya. Kira-kira seperti itu. Lalu bagaimana membedakan bentuk lampau dan bentuk maksudnya dekimas sama dekimasta. Kalau dekimas itu kan untuk yang daily activity atau yang belum terjadi. Kalau dekimasta itu yang sudah terjadi. Kalau ada masta-masta berarti dia adalah past tense. Misalkan des. Kalau des itu kan secara umum aja kan. Misalkan kirei des gitu ya. Cantik gitu ya. Nah, itu kan berarti yang secara umum aja. Tapi kalau cantiknya seperti dulu ya. Misalkan saya nggak mau dibilang kirei desta gitu. Kalau desta ya, desta itu berarti sudah terjadi, udah lampau kan. Des itu kan yang daily activity ya, atau misalnya yang umum ya, bukan lampau intinya ya. Tapi kalau yang lampau itu pasti desta. Jadi kalau kirei des berarti cantik ya, cantik aja. Tapi kalau kirei desta mungkin cantiknya dulu, sekarang udah nggak cantik lagi. Saya nggak mau dibilang kirei desta, saya mah maunya kirei des aja. Jadi saya itu mau cantik terus gitu ya. Mohon maaf ya.
yang terlalu serius. Kira-kira seperti itu, Pak Rio. Mungkin dari yang lain, Bapak Ibu yang lain ada yang mau bertanya lagi? Terima kasih. Walau Pak Ibu Panitia, enggak, saya hanya ingin ini aja menambahkan ini mengenai perspektif tadi sama ini ya Bu Alo ya. Iya, baik Pak Rudi, memohon bantuannya untuk menambahkan keterangan dari Pak Rio ya. Iya. Terima kasih Pak Rudi. Ini gelap. Ya tadi kalau untuk perspektif ya, kalau memang mata pelajaran bahasa asing itu kan memang udah kurikulumnya udah sama semua ya. Tinggal bagaimana nanti penerapannya di sekolah itu tergantung kebutuhan sekolah. Tentunya tiap sekolah berbeda kebutuhannya ya. Misalnya yang sekolah, mohon maaf ya, sekolahnya di daerah, sekolah di kota, sama sekolah internasional itu beda. Atau sekolah terpadu. Biasanya itu karena motifnya beda-beda, targetnya beda, goalnya beda-beda, ya tentunya dalam prakteknya pun berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menyamakan misalnya ya, sekolah yang di daerah yang ya walaupun kurikulum sama ya cukup mengenal saja gitu. Tidak bisa menuntut gurunya juga harus kreativitas seperti yang di kota. Karena bagaimanapun ya situasi dan kondisinya terbatas. Artinya ya tujuannya, goalnya juga cukup mengetahui bahasa asing itu seperti ini. Seperti itu ya. Beda lagi dengan sekolah terpadu. Kalau sekolah terpadu memang tuntutannya, goalnya itu kan kalau siswa belajar bahasa asing nggak bisa ngomong gitu. Artinya si guru dituntut kreativitas dengan berbagai fasilitas yang ada gitu loh. Ya syukur-syukur sih ya kalau yang di daerah ya memang bisa bisa lebih banyak kreativitasnya. Tapi saya rasa sih sekarang di daerah pun ya, di daerah sekolah terpencil pun gitu ya, banyak kok guru yang kreativitas. Tetapi kan bebannya berbeda dengan guru yang misalnya ada di sekolah-sekolah atau yang ada di kota ya, dengan goal dari siswanya berbahasa asing itu mau seperti apa. Jadi saya rasa itu ya yang pertama. Terus tadi yang mengenai aksen ya Bu Alo ya, aksen yang dalam kenapa sih kita susah banget menghilangkan aksen? Saya rasa aksen itu bukan suatu kesalahan ya, bukan suatu ini. Karena dalam ilmu bahasa, aksen itu menjadi variasi bahasa. Kan dalam berbahasa itu yang paling penting itu bagaimana komunikasi. Komunikasi bisa dimengerti oleh penutur dan petutur ya, pendengar dan pembicara. Artinya yang namanya kita menyampaikan sesuatu, apabila sesuatu dipahami dan terjadi komunikasi, itulah komunikasi yang baik, percakapan yang baik gitu kan. Artinya sama-sama ada kesepahaman di situ. Jadi misalnya orang Sunda dipaksakan harus ngomong dialek Jepang gitu ya, itu butuh proses yang panjang sekali. Orang kadang yang lahir di Jepang pun kalau orang tuanya misalnya ini orang Sunda dan tetap menerapkan bahasa Sunda ya agak susah, benar-benar seperti Jepang banget. Pasti ada karakter-karakter, aksen-aksen asli dari dari bahasa sehari-hari dia. Menurut saya ini keunikan malahan, bukan suatu pelanggaran dalam berbahasa ya, atau bukan suatu kekurangan gitu ya. Artinya gini, kita bisa melihat ya, orang Inggris British berbeda dialeknya dengan Inggris Amerika. Berbeda dialeknya dengan Inggris Australia, berbeda dengan Filipina, Singapura, atau bahkan Jepang. Ya, tapi mereka pede-pede aja gitu. Ketika berkomunikasi, kalau orang Filipina mengatakan budai gitu kan. Dai itu sendiri kan orang Amerika dengarnya kayak mati gitu ya. Tapi di Amerika biasa gitu. Ya artinya itu memang aksen itu kan bukan suatu suatu harus sama seragam gitu, enggak. Dalam berbahasa gitu ya, termasuk bahasa Indonesia sendiri ya, orang Sunda pasti ada dialek-dialek Sunda ke bawah. Ya, memang mungkin 90% bisa hilang, tapi 10%-nya pasti ada. Ya, kita bisa menyaksikan ya, kalau misalnya benar-benar diperhatikan, ketika seorang presenter atau host ya yang berbahasa Indonesia di TV yang berusaha menghilangkan dialek daerahnya, pasti akan ketahuan dia dari mana, gitu ya. Walaupun mungkin agak samar gitu. Karena memang ini satu ciri khas kalau menurut saya ya. Jadi nggak ada salahnya sih ya. Apalagi kalau siswa yang lagi belajar masih ini, memang kita ajarkan bagaimana di situ jeda ucapan yang sesuai, bukan merubah aksen. Aksen dengan ucapan itu tadi ucapan pronunciation ya. Misalnya kalau I gitu, I love you gitu kan.
Ya, itu kan ucapan pronunciation. Berbeda dengan aksen. Aksen itu adalah karakter-karakter daerah atau karakter-karakter bawaan yang nggak bisa dihilangkan. Misalkan kalau orang Sunda kan ngomong gini kan, "Ogenki desu ka?" gitu. Ka? Kan itu K-nya itu bahasa Sunda sebenarnya kan, aksen Sunda. Orang Jepang sendiri kan nggak begitu kan. Orang Jepang sendiri mungkin K-nya lebih Jepang, lebih kuat. Tapi ya memang kalau kalau berbicara ketika dia paham, ketika dia ini tidak masalah. Justru itu menjadi satu keunikan, namanya variasi bahasa. Jadi karakter-karakter dia dari mana, aksen dari mana, seharusnya itu bagus gitu ya. Bagus untuk apa ya? Bukan untuk dipertahankan, tapi ya istilahnya untuk menjadi ciri khas. Oh ternyata ketika Bu Alo ngomong bahasa Jepang, kalau misalnya sama-sama orang Indonesia, oh ketahuan nih Bu Alo dari Sunda gitu kan. Ini dari Batak gitu ya, atau dari Jawa gitu kan. Itu adalah hanya variasi saja sih sebenarnya menurut saya. Jadi memang bukan merupakan suatu kesalahan. Jadi kalau anak tidak bisa gitu ya, ya nggak harus dipaksakan juga ya. Yang penting bagaimana dia memahami itu bahasa dan bisa mengemukakan, dan apa yang dia kemukakan dipahami juga gitu loh. Itulah komunikasi. Ya seperti itu ya. Mungkin itu ya Bu Alo. Terus kemudian yang untuk kanji ya. Kalau kanji sih sebenarnya ya memang harus latihan ya, karena tadi Bu Alo bilang memang ada urutannya, ada jumlahnya. Ya jangankan yang baru belajar kanji, ya kita aja yang mungkin udah berpuluh-puluh tahun ya, saya dan Bu Alo belajar kanji, kadang-kadang suka ketuker juga gitu ya, apalagi udah kanji rumit gitu ya. Kanji rumit di mana di situ sampai ada 21 coretan gitu ya. Atau yang ada ya lebih dari 20 itu bahkan memang ada yang 24 betul ya Bu, betul. Jadi memang nggak instan gitu. Kalau mungkin hiragana katakana ya memang itu 2 minggu juga bisa gitu ya, dibaca seperti itu. Nah, kalau kanji memang perlu waktu ya. Istilah kadang orang Jepang sendiri suka lupa gitu ya. Ini apa ya dibacanya gitu ya. Atau mereka nulisnya juga lupa, ini nulisnya gimana ya? Ya kita juga kan memang berinteraksi sama orang Jepang ya, bukan berarti orang Jepang tahu semuanya. Tidak, ada juga kan namanya manusia kan, nobody's perfect. Jadi artinya kadang-kadang juga lupa gitu ya. Ya makanya di situ kita terus latihan, terus belajar seperti itu. Nah, berkaitan dengan tadi ya bedanya kayak ha, wa gitu ya, partikel dengan ini, itu kan kembali lagi kosakata ya. Jadi dalam berbahasa itu kita harus memperbanyak kosakata ya. Makin banyak kosakata, makin bisa membedakan sih. Ini misalnya termasuk kata, ini termasuk partikel. Seperti itu. Mungkin itu saja sih ya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Terima kasih Bu Alo ya, sama-sama. Bagaimana Pak Rio? Mantap, terima kasih Sensei. Sip. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Bapak Dandan Robihin yang telah menambahkan jawabannya tadi. Selanjutnya masih ada sedikit waktu mungkin yang tersisa. Dari Bapak atau Ibu sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mohon izin bertanya. Iya, Ibu, dipersilahkan. Terima kasih Bu Alo atas presentasinya yang luar biasa, Bu Alo. Bu Alo, terdengarkah suara saya? Iya, terdengar. Bagus sekali ya Bu Alo. Cuman yang jadi pemikiran kita itu tadi kan siswanya itu tidak terlalu banyak ya Bu Alo. Ya. Satu kelas tuh. Jadi ada 20 orang. Nah kalau misalnya, kalau saya sih kebetulan memang di UNJ satu kelas 25 atau 30 ya. Tapi kalau yang namanya di SMA ada yang sampai 40 ya. Ya 30 aja kalau interview kadang kita kewalahan ya. Nah itu mensiasati jika jumlah mahasiswanya itu banyak, sedangkan kita juga keterbatasan waktu. Nah itu mensiasatinya itu seperti apa ya Bu Alo?
jika siswanya kita itu banyak gitu. Iya, ya. Itu bisa juga Ibu Yuniarsi dibikin kelompok aja mereka di antara mereka, dibagi kelompok gitu ya. Karena kan kalau misalkan siswanya kalau di SMA itu kan 40 ya, nggak memungkinkan kalau dibikin itu. Jadi ini nggak memang saya praktekkan ini kan ini di pelatihan ya. Di LPK itu kan siswanya itu yang kalau di Jepang kan memang nggak boleh banyak ya. Kayak yang bisnis kayak LPK itu kurang dari 20. Waktu itu tuh bukan 20 sih Bu, 18 orang waktu itu. Kira-kira 18 orang. Jadi berarti kan mereka ada dan itu juga sebetulnya nggak semuanya saya suruh presentasi juga. Itu karena kadang jadi di berikutnya gitu karena kan waktunya gitu. Tapi sih saya berusaha sih karena itu kan ada 18 orang. Kadang saya suka minta maaf gitu ada. Jadi saya random gitu ya. Karena kalau misalnya kalau untuk semuanya bisa mereka presentasi lagi, emang dengan waktu itu kan kita paling 1,5 jam ya rata-rata ya waktunya ya. Jadi kalau saya random aja berapa gitu ya. Misalkan yang presentasi itu misalnya dari 9, kan itu kan misalnya 18 orang. Paling ya yang presentasi itu sekitar 6 orangan gitu ya. Karena kan mereka dari bertanya aja udah banyak gitu. Dan dari 6 orang yang dikasih contoh misalnya mereka presentasikan kembali itu si teman-temannya juga kan sudah bisa melihat dari teman yang presentasi itu gitu ya oh gini ya nanti disimpulinnya kayak gini gitu sambil belajar lah melihat temannya gitu. Nah lalu misalnya di pertemuan berikutnya yang belum kebagian itu saya minta lagi untuk dengan tema yang lain, tapi si yang belum pernah presentasi ini, yang belum presentasi saya suruh presentasi, dia nih yang belum tampil di depan gitu. Intinya saya berharap si siswanya itu kan mungkin udah bisa nih kalau nanya jawab gitu, tapi kan tidak semua orang percaya diri menyampaikan kembali, apalagi itu kan meresumekan gitu, kan harus ditambahkan, berarti kan kayak partikel gitu ya harus ditambahkan, dia mempackagingnya kalimatnya itu gitu ya, kalimat bahasa Jepangnya itu dari bentuk pertanyaan jawaban tersebut lalu dirangkai menjadi sebuah kalimat. Kalau misalnya buat siswa yang pintar kan nggak masalah seperti itu, tapi kan kebanyakan banyak siswa-siswa itu yang kemampuan gramatikalnya kurang gitu ya. Lalu yang mereka tadi yang demam panggung gitu. Nah, bagaimana trik-triknya menghadapinya yang seperti itu gitu. Nah, yang ini adalah benar-benar tugas yang berat bagi guru gitu ya, dan termasuk buat saya gitu. Ini agak susah karena memperbaikinya gitu. Saya perbaiki gitu. Saya kalau gitu misalnya saya langsung perbaiki saat itu. Oh, ini salah nih gunain kata bantunya gitu. Nah, ini ada beberapa orang ketika suruh menyimpulkan kembali itu malah deg-degan gitu sampai saya lihat gitu loh. Kan dia tuh sambil lihat gemeteran ya. Gemeteran gitu kelihatan. Yang megang kertas habis wawancara itu ya. Megang kertas habis wawancara itu kertasnya tuh kan kelihatan, Bu. Gemeter. Iya, gini-gini gitu ya. Iya. Nah, itu kan memang kalau masalah demam panggung itu kan kita nggak bisa menyalahkan gimana ya. Karena kan tidak semua orang memiliki kemampuan public speaking gitu ya. Iya. Mungkin kalau buat kita, kenapa Pak? Iya bagus proses namanya juga. Iya betul. Biar dibiasakan. Ya karena itu kan karena bahasa Jepangnya yang tingkat bawah, makanya kan karena saya kan melihatnya nanti kan mereka karena disiapkan harus turun gunung ke Jepang gitu ya. Sedangkan belajar bahasa Jepang 6 bulan. Nah, yang belajar S1 aja ya Bu Yuniarsi belum tentu kan bisa gitu ya. Belum tentu kayaknya pintar gitu. Ya. Maaf, tadi kan Bu Alo menyampaikan bahwa siswanya itu harus belajar 6 bulan ya sebelum berangkat ya. Iya. Nah, jadi selama
6 bulan itu berapa kali yang menggunakan interview. Tadi bagus juga tuh Bu Alo waktu menjelaskan teknik-teknik pengajarannya itu kan bermacam-macam ya, bervariasi. Tadi ada beberapa. Nah, yang wawancara ini dalam selama 6 bulan itu berapa kali? Apakah dari yang teknik tadi dijelaskan itu juga dipraktekkan dalam selama 6 bulan ini? Saya tergantung pelajarannya. Yang saya praktekkan tergantung di pelajarannya, ada memungkinkan enggak untuk ada tanya jawab gitu ya. Kan ada juga ada beberapa materi gitu ya, kalau kan kita patokannya karena kita patokannya kan pasti buku Mingna no Nihongo ya, bahasa Jepangnya gitu. Kan di setiap pelajaran itu tuh tidak semua setiap pelajaran itu memungkinkan menggunakan metode interview gitu ya. Dipilah-pilah lah Bu, mana yang menggunakan metode interview gitu. Kira-kira yang ada bisa dia ditanya, terus dia jawab lalu disimpulkan gitu. Jadi dipilih-pilih percakapan yang ada percakapannya itu mesti diisi pelajaran tuh yang memungkinkan dia ada tanya dan jawab gitu. Kira-kira seperti itu sih Bu. Dan kadang-kadang juga saya tidak menggunakan semua interview juga sih Bu. Kalau dalam 6 bulan kan ya, kalau di interview terus ya bosan siswanya. Ya nanti betul. Bisa juga bermain role play kan. Nah saya juga dalam tengah-tengah metode interview itu saya juga menggunakan role play. Saya bikin yang Ibu Yuniarsi praktekan itu menggunakan drama itu ya. Iya. Ya, jadi saya menggunakan drama juga gitu. Jadi mereka disuruh, saya kasih tema nih. Terus mereka jadi ada siswanya itu dari mulai dia buka pintu gitu ya, masuk, terus yang si ini jadi ini, misalnya kalau misalnya jadi ini dagang gitu ya. Yang ini yang menjadi pembelinya, yang ini yang jadi pedagangnya. Terus yang ini ada cameo-nya gitu. Dari mulai datang pintu, pura-pura dia mau beli gitu ya, ngasih uangnya, dia ngasih kembaliannya gitu. Jadi sehingga karena 6 bulan tersebut, jadi nggak semuanya interview lah pokoknya. Tapi intinya kan yang saya tonjolkan interview gitu ya. Tapi itu betul. Yang role play juga beberapa sering saya maksudnya gunakan gitu ya, saya suruh mereka praktekkan gitu ya, karena kan 6 bulan belajar bahasa Jepang, lalu harus lulus JLPTN 4, lalu mereka harus mampu berbicara langsung ketika di Jepang itu kan mau tidak mau ya nggak bisa minta tolong lagi temennya apa gitu ya, dia harus istilahnya turun gunung dan 6 bulan loh belajar bahasa Jepang, langsung ke Jepang gitu. Dan itu benar-benar bukan hal yang mudah gitu loh. Ya mungkin Ibu Yuniarsi mungkin ya, kita sebagai dosen, anak S1 saja ada yang kalau mungkin ngerti yang ditanyain sama dosennya. Ketika menjawab, dia nggak bisa. Dan saya juga itu ada, bukannya murid aja loh ya, bukan mahasiswa aja. Ini ada saya menemukan dosen juga gitu ya. Dia nggak bisa ngomong gitu loh. Kalau dia ngomong seperti kalau misalnya dia mau bicara bahasa Jepang, kayak berat gitu loh. Padahal beliau dosen gitu loh. Jadi makanya kan saya suka pingin nerapin ke mahasiswa itu, saya tekanin gitu ya. Dia harus bisa, makanya kan role play saya gunakan, yang role play hanya berdua gitu ya, hanya berdua atau dibikin drama beberapa orang gitu ya. Saya gunakan juga gitu ya. Karena saya melihatnya, saya berpatokan kepada mahasiswa S1. Mahasiswa S1 itu kalau misalkan kebetulan kalau di kampus saya itu kalau mau skripsi itu dia ditanya, ada tes percakapan juga gitu. Selain nilai hasil skripsi juga ada nilai dia percakapan bahasa Jepang gitu. Nah, yang bertanya itu dosen native ya, orang Jepang sama orang Indonesia gitu. Dan itu ternyata banyak si mahasiswa itu
nggak bisa menjawab. Padahal pertanyaannya sederhana saja gitu. Itu S1 gitu. Nah ini 6 bulan gitu. Dan ini adalah apa ya, tugas gurunya berat gitu loh Bu. Iya betul Bu Alo. Jadi Bu Alo, ya ini juga sekaligus mungkin menjawab yang Pak Rio ya, Pak Rio Ozora. Jadi pada prinsipnya adalah pembelajaran yang sekarang itu betul-betul active learning yang Bu Alo lakukan ya. Jadi selain active learning, jadi betul memang student oriented dan tidak lagi grammatical oriented ya Pak Rio. Jadi kalau dulu kan memang apa namanya ngapalin tenses begitu ya. Betul dulu juga betul. Iya, Pak Rio bahasa Jepang juga sama. Dulu mah ngapalinnya tuh nani wa, nani des. Iya, betul. Arimaseng gitu. Sekarang sudah mulai pendekatan komunikatif ya yang Bu Alo lakukan. Jadi mungkin sekaligus menjawab juga pertanyaan dari Pak Rio bahwa sekarang ini sudah pendekatan komunikatif yang berorientasi kepada siswa ya. Cara belajar siswa aktif bukan cara cara belajar cul budak sina anteng. Tolong diterjemahkan Bu Yuniarsi, cul budak sina anteng bahasa Indonesianya apa? Cul budak sina anteng, bukan gurunya yang instruksi udah gitu, udah aja dibiarkan aja. Tidak seperti itu. Memang ya, sekarang itu kita kan lebihnya memang apa ya? Student ini ya. Lebihnya fokusnya sekarang memang student center learning ya. SCL yang kita ini ya. Kalau zaman dulu mah kan memang guru aja gitu ya yang menguasai dalam kegiatan pembelajaran itu gitu. Jadi akhirnya tuh guru yang pintar, muridnya nggak pintar gitu loh. Kalau sekarang itu kan banyak tuh kayak saya tuh ngajar, kadang kan saya ngajar kanji pun saya pakai presentasi juga gitu loh. Si mahasiswanya suruh presentasi gitu loh. Kenapa huruf kanji ini begini gitu loh. Ya, jadi sehingga bukan kalau belajar itu guru aja gitu nulis. Mahasiswa apa muridnya ngikutin yang guru tulis gitu ya. Ya itu kan sejaman baheula gitu ya, zaman jadul gitu yang kayak gitu. Kalau sekarang Bu Alo jadi fasilitator ya, kalau gurunya hanya sebagai fasilitator. Iya, betul, fasilitator aja. Siswanya aja suruh mengeksplor gitu loh. Ya, dengan zaman modern, zaman now gitu ya. Mahasiswa itu lebih kreatif gitu loh, kreatif dan inovatif loh mahasiswa zaman sekarang itu. Kadang-kadang saya kalau mereka presentasi nggak kepikir sebagus ini ya, mereka dari mana materinya gitu loh. Saya suka kadang-kadang gini, kamu presentasi materi ini ya, kelompok ini materi ini, kelompok ini materi ini, kelompok ini materi ini. Seperti ini, saya tuh kebetulan kemarin itu saya meminta mahasiswa suruh mata kanji mencari jukugo, terus mereka suruh digrafikan. Saya bilang pokoknya ini jadi jukugonya jadi banyak gitu. Lalu mereka itu presentasi ternyata di luar dugaan mereka pakai Canva gitu. Ini kok bisa bagus begini, pakai apa? Gurunya yang kampungan mungkin ya. Saya lihat kok bagus banget, aku ngajar kayak gitu nggak pernah gitu. Ini enggak kok, katanya sensei pakai Canva. Oh bisa ya kanji pakai Canva digrafikan, bisa katanya. Masya Allah, saya bilang gurunya udah ketinggalan zaman, mahasiswa yang lebih modern gitu ya. Inilah apa namanya istilahnya, kita dengan zaman sekarang itu memang literasi digital ya. Literasi digital memang apa ya lagi digaung-gaungkan, dan memang kita udah dikasih fasilitas sama istilah tuh zaman sekarang internet dimanapun ya, istilahnya dimanapun kita bisa mengakses gitu. Jadi kita yang seperti ini ya, ada di daerah orang Papua, ada orang dari Sulawesi, dari manapun ya. Saya jadi kenal Pak Ahmad, dia Pak Ahmad dari Kalimantan gitu. Jauh zaman dulu kan nggak bisa kayak gini kita ya. Kalau sekarang kita bisa rekaman di YouTube, udah bisa mencari gitu loh. Oh ini nggak ngikut ini, tinggal lihat di YouTube gitu ya. Inilah mungkin apa ya kelebihannya di zaman modern ini. Tapi ya pasti meskipun ada kelebihan, ya banyak juga ya kendalanya di zaman ya banyak juga kendalanya ya.
Salah satu kalau online gini kan, bisa kayak gini nih saya. Ternyata nih, saya nggak bisa gambar, saya nggak bisa muncul. Ini kan salah satu kendala ya. Di literasi digital juga ada juga yang kendalanya seperti itu. Terima kasih Ibu Yuniarsi, Pak Robi, ini apa namanya, Pak Ahmad, ini bisa diundang Ibu Yuniarsi untuk berikutnya Pak Ahmad. Ibu Yuniarsi itu mantan kaprodi sastra Jepang dari Universitas Negeri Jakarta, Pak. Sekarang beliau lagi S3 di Universitas Negeri Jakarta juga. Dan beliau lamanya di Jepang, Pak ya. Beliau S2-nya juga dari Jepang. Jadi kalau ini Bapak bisa mengundang beliau untuk nanti pemateri di Diklat Pendidikan Nasional berikutnya, dan Pak Dr. Robihim ya, Pak. Masih di mute, Bapak? Ya Bu, nanti selanjutnya itu lewat WA aja nanti Bu. Ya, baik Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Yuniarsi atas pertanyaan dan jawaban tadi. Kemudian apakah masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu sekalian? Mohon izin, saya sedikit memberikan pandangan ya. Baik, Bapak, seperti dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Sensei Alo ya, Bu Alo yang sangat sungguh luar biasanya. Sensei, Bapak nama dulu saya perbaiki ya. Iya, ini tuh banyak Sensei. Kesalahan, mohon maaf, banyak kesalahan di antara mahasiswa pun gitu loh. Ada yang suka mahasiswa yang udah sastra Jepang, udah S1, udah lulus, suka dibilang Sensei Yuniarsi gitu, Sensei Robihim, padahal itu salah. Jadi dibalik ya, namanya dulu baru Sensei. Siap. Alhamdulillah banyak sekali pembelajaran yang bisa saya ambil ya dari sharing diskusi kita pada malam hari ini. Sedikit saya menambahkan, mohon izin kepada Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Muzakir selaku panitia. Ada beberapa hal yang memang perlu harus kita pahami di sini ya, sebagai seorang pendidik ataupun sebagai seorang pengajar. Sama saya juga masih awam ya Bapak Ibu, masih nama masih enggal gitu ya di dunia pendidikan itu. Bapak Ibu sekalian yang sangat sungguh luar biasa ya, menjadi role model ya, role model untuk saya ke depannya agar bisa lebih presisi lagi ya, agar bisa lebih mengenal lagi gitu kan asam garamnya dunia pendidikan itu seperti apa dan bagaimana. Cuman satu yang memang perlu harus kita jadikan sebagai formulasi ya dalam rangka agar apa yang kita paparkan atau apa yang kita utarakan ya terhadap anak-anak kita, kepada siswa-siswa kita itu senantiasa dapat memberikan motivasi ya, dapat memberikan energi yang positif supaya timbul kesemangatan yang luar biasa gitu Bapak Ibu. Kadangkala yang selalu kita lupakan itu pada saat ketika ya anak-anak kita ya memiliki rasa keingintahuan gitu kan, mengajukan satu bentuk pertanyaan, mengajukan satu bentuk pandangan, kadangkala ya tindakan atau behavioristik yang bahasanya gap itu pasti selalu ada gitu kan. Itulah yang membuat kenapa kecenderungan sistem pendidikan yang ada di negara kita itu terkesan mempunyai satu bentuk value yang berkasta gitu. Nah ini yang kadangkala ya termasuk saya juga Bapak Ibu ya selalu tanpa sengaja gitu kan, tanpa disadari menjudge terlebih dahulu pertanyaan anak itu salah sebelum menelusuri ya maksud dan tujuan anak kita bertanya seperti itu tuh apa gitu. Nah mudah-mudahan dalam sharing diskusi pada hari ini kita dapat menemukan satu bentuk nilai yang positif ya. Terima kasih ya, ini luar biasa ya. Banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan diskusi pada malam hari ini. Hatur nuhun Pak Ahmad Muzakir ya. Saya mohon izin Pak kepada para narasumber yang lain ya. Nanti selesai kegiatan diklat ya, alangkah lebih hebatnya, alangkah lebih dahsyatnya ketika
materi-materi yang dibawakan oleh teman-teman narasumber dalam kegiatan diklat ini coba kita tuangkan dan coba kita torehkan ke dalam sebuah narasi, ya, ke dalam sebuah capture yang nanti ke depannya insya Allah ya bisa berguna dan bermanfaat untuk anak-anak kita, ya. Hatur nuhun, selamat malam, ya. Semangat selalu dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, mantap Pak. Terima kasih kepada Bapak Rio Ozahra. Kita memasuki sesi selanjutnya. Mungkin sesi selanjutnya ini sesi terakhir. Demikianlah kegiatan diklat Pendidikan Nasional dengan tema metode-metode pembelajaran yang smart dan efisien. Terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan jawaban yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu yang sudah bertanya, terima kasih, dan yang telah menambahkan juga terima kasih. Sebelum kegiatan ini diakhiri, dipersilakan kepada narasumber Ibu Alo Karyati, SSMPD, untuk menyampaikan closing statement-nya. Terima kasih Bu Moderator. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya. Semoga metode interview ini bisa juga mungkin diterapkan di di pembelajaran mungkin di sini ada guru bahasa Inggris atau guru misalnya guru bahasa asing lain, ya, bisa digunakan di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu gitu ya. Semoga bermanfaat. Namun dari pasti ya apa yang saya ini kan ini versinya saya ya. Menurut saya ini bagus gitu ya. Dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jepang atau dapat meningkatkan kemampuan bahasa asing lain. Namun ini mungkin di Bapak Ibu ada metode lain yang lebih bagus lagi gitu ya. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya banyak salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yuniarsi dan Bapak Dr. Robihim. Sangat membantu karena saya tadi agak keteteran ya pertanyaannya Pak Rio. Bagus banget. Ternyata ada tambahan dari Bu Yuniarsi dan Bapak Dr. Robihim. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Pak Ahmad Mujakir dan panitia semua ya telah mengundang saya kembali menjadi narasumber. Semoga berikut-berikutnya saya bisa berkolaborasi dengan Ibu Yuniarsi dan Bapak Dr. Robihim, Pak. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita dapat pada kegiatan ini bermanfaat dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional hari ini. Akhir kata, saya Lothar Khalifah selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan Diklat Pendidikan Nasional selanjutnya. Kalau ada salah kata atau pelayanan kami yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu yang mempertemukan kita dan waktu juga yang memisahkan kita. Salam hangat dari kami. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih moderator Ibu Nur Khalifah yang telah memandu acara pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada pemateri malam ini, Arigatou gozaimasu, Ibu Alo Karyati. Mas, dan juga terima kasih dan juga terima kasih kepada para peserta